Shalom, apa kabarnya? Pastinya sukacita adalah suatu anugerah. Tuhan masih memberikan kasih-Nya kepada kita sampai hari ini. Firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari. Mari pergunakan waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh keyakinan dan kerinduan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang terus melingkupi kehidupan kami sampai hari ini. Dan saat ini kami mau datang kepadamu ya Bapa, untuk menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami. Setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan ini, Tuhan taruh Roh-Mu Tuhan, beri hikmat bagi kami. Dan setiap saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah ini, biarlah anugerah-Mu ya Tuhan melimpah-limpah atas mereka Tuhan. Dan Engkau satukan kami di dalam persekutuan ini dengan Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu bekerja, kekudusan-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan kami mau menyerahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Mari kita katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan ku percaya Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan salib-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, ini hati kami. Sentuh kami Tuhan, dekap kami Tuhan. Haleluya. Pulihkan hidup kami Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan hidup kami. Malam hari ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Katakan, Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
karena ku tahu Engkau dalamku, Engkau dalamku dan ku dalammu. ubah hatiku Tuhan, Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. Katakan ubah hatiku Tuhan, Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu. katakan Tuhan, mataku, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi. ku mau jadi, Oh, ku mau jadi. ku mau jadi, Ku mau jadi sepertimu. mari sembah Dia. Tuhan, Engkaulah gembala dalam hidup kami. Engkau yang sanggup menuntun kami. Demikian juga untuk bangsa kami. Terima kasih untuk bangsa Indonesia di mana kami berdiri Tuhan. Engkau terus melawat bangsa kami. Dalam keadaan saat ini Tuhan, biarlah perhatian-Mu tertuju kepada bangsa Indonesia, kepada pemerintahan kami. Biarlah mereka melakukan dengan rasa takut akan Tuhan dan penuh dengan tanggung jawab. Biarlah dalam keadaan menghadapi COVID-19 ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan bangsa kami. Senantiasa tangan-Mu terus menuntun bangsa kami, sampai Engkau melihat akan kebaikan Tuhan melimpah atas bangsa kami. Engkau tuntun bangsa kami Tuhan, pemerintahan kami dalam menyelesaikan masalah COVID-19. Kami percaya tidak akan pernah ada rancangan si jahat yang menguasai dunia ini, tetapi rancangan-Mu yang terbaik yang Kau limpahkan bagi bangsa kami. Biarlah Tuhan Kau terus melawat bangsa kami. Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam pemerintahan. Biarlah hidup mereka, hidup melayani Tuhan, bekerja dengan baik, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa-bangsa di dunia ini Tuhan, di dalam menghadapi COVID-19 Tuhan. Satukan bangsa-bangsa untuk terus berseru kepada nama Yesus, menjadi keselamatan bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih. Demikian juga kami terus berdoa untuk kota Batam. Pelihara kota Batam ini Tuhan. Biarlah kota ini menjadi
tempat doa anak-anak Tuhan, berseru memanggil nama Tuhan, menyerahkan dan mengandalkan hanya Engkau jalan satu-satunya keselamatan dalam hidup kami. Engkau pelihara kota Batam dan Engkau memperhatikan setiap keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan generasi muda. Engkau terus memberkati kami Tuhan. Jangan biarkan kami tersesat, sehingga tangan Tuhan terus menolong memberkati kami. Kami percaya Tuhan, keajaiban mujizat-Mu terjadi bagi kota Batam ini Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati para misionaris dan para penginjil, bahkan setiap jemaat yang ada Tuhan di Batam ini, terlebih untuk jemaat GBI Cross ya Bapa. Engkau terus pelihara hidup mereka, tidak ada satupun yang terdampak COVID-19, karena Tuhan terus memperhatikan hidup kami Tuhan. Engkau terus memperhatikan langkah kami Tuhan. Demikian juga kami, Engkau terus memberkati pelayanan kami Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa, Engkau memperhatikan setiap jiwa-jiwa yang haus akan kehadiran Tuhan, yang punya kerinduan untuk terus beribadah Tuhan. Demikian juga jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat media sosial. Engkau memperhatikan juga kehidupan mereka dalam pekerjaan, keluarga mereka, usaha apapun yang mereka lakukan. Tuhan yang terus memelihara hidup mereka ya Bapa. Demikian kami, Engkau memberkati pelayanan kami. Engkau sanggup Tuhan memberkati, bahkan membenahi segala sesuatu di dalamnya ya Bapa. Segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan penuhkan ya Bapa. Bahkan Tuhan, setiap kami yang melayani, Engkau Roh Kudus yang terus memberkati, yang memberkati dengan Roh-Mu yang tidak terbatas, sehingga memampukan kami melakukan, melayani Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga demi keluarga, demikian juga keluarga kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Ibadah ini boleh jadi hanya karena Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal sampai selesainya. Terpujilah Tuhan, kami percaya setiap doa-doa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan menyelesaikan dengan penuh keajaiban. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami. Doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Di mana Roh Allah bekerja, di situ ada kemerdekaan. Firman Tuhan akan disampaikan. Kita akan naikkan satu pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dalam kelemahan kami Tuhan, dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Saat tiada jalan, Engkaulah jalanku. Katakan sekali lagi, dalam kelemahan kami Tuhan, dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Saat tiada jalan, Engkaulah jalanku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah hanya
di dalam kelemahan kuasa-Mu sempurna. Dalam kelemahanku, kuasa-Mu sempurna. Saat tiada jalan, Saat tiada jalan, Engkaulah jalan kami, Tuhan. Engkaulah jalanku. Ku berserah, Ku berserah hanya kepadamu, Yesus. Ku berserah, ku berserah, Amin. ku berserah hanya kepadamu, Yesus. Ku berserah, Yesus, ku berserah. Yesus. Ku berserah, Yesus. Ku berserah. Hari-hari di mana kami menjalani hidup kami, Tuhan Yesus, ada begitu banyak persoalan dan kami melihat dunia menuju kepada akhir zaman. Terkadang hal-hal yang terjadi dalam hidup kami, baik pergumulan sehari-hari dalam pekerjaan atau dalam pelayanan, terkadang Tuhan Yesus menambah beban-beban yang berat, tetapi kami bersyukur Engkau selalu hadir menguatkan kami. Engkau selalu hadir dan memberikan kami pengharapan. Engkau selalu hadir dan menjawab segala sesuatu yang kami pergumulkan. Karena itu Tuhan, kami mau datang dengan hati yang merindukan Engkau lebih daripada segalanya. Kuduskan hati dan pikiran kami dengan darah anak domba Allah, jika kami mengerti kebenaran mencelikkan mata rohani kami, bahwa satu-satunya jawaban dalam hidup kami adalah Yesus Tuhan. Bahwa satu-satunya jalan keluar dari segala persoalan kami adalah Yesus Tuhan. Bahwa satu-satunya sumber pengharapan kebahagiaan kami adalah Yesus. Tanpa Yesus kami kehilangan segala-galanya. Karena itu Yesus adalah pintu masuk untuk kami memperoleh segala-galanya. Jamah kami, hati kami, di mana ada roh Allah, di situ ada kemenangan, ada kemerdekaan. Biarlah kebenaran firman-Mu memerdekakan setiap kami, dan segala kekuatan sejahat dalam bentuk manifestasi apapun akan merampas sukacita kami, membuat kami tidak terfokus kepada kebenaran firman-Mu. Kami patahkan itu dalam nama Yesus. Kau jamah setiap pendengar kami, Kau jamah setiap mereka, jemaat-jemaat online yang menonton di rumah-rumah mereka. Kau hadir di rumah mereka dan melawat satu persatu, menyatakan mujizat-Mu di dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat bahwa Yesus Tuhan jawaban hidup. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu yang terbatas, yang lemah ini, dan biarlah kuasa-Mu, kecakapan hikmat-Mu menguasai hamba. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya berharap kita semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada yang menyaksikan Home in Worship, ibadah di rumah, ibadah keluarga ini, Anda semuanya menerima keajaiban dan mujizat daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul kebahagiaan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis dan ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya itu juga adalah pemberian Allah. Saudara yang terkasih, yang menulis firman Tuhan ini adalah pengkhotbah. Pengkhotbah ini adalah seorang raja yang sangat terkenal, Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang paling menikmati segala kemakmuran dan segala kehidupan duniawi. Salomo mencari kesenangan duniawi. Meskipun dia mengawali dengan Tuhan, tetapi ketika dia diberkati dengan harta, rupanya Salomo tidak bahagia. Sehingga dia mencari kesenangan, segala kesenangan. Dan Alkitab mencatat dia punya 1000 istri. Dia orang yang terkaya, dia punya segala harta benda. Dia punya pasukan perang. Dan waktu Salomo hidup, tidak ada kerajaan manapun yang menentang Salomo. Bahkan ratu yang terkenal dari selatan datang untuk menyembah Salomo. Saudara, seberapa hebat, seberapa kayanya Salomo pada masa itu, seberapa berkuasanya, dialah yang paling menikmati kesenangan dunia. Tetapi saudara, dia tidak kekurangan harta dunia, tetapi dia tidak bahagia. Karena itu dia mencatat di dalam pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, ke-10 tentang ada waktu. Itu menunjukkan bahwa manusia tidak bisa lagi hidup bahagia. Kenapa saudara manusia tidak bisa lagi hidup bahagia? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah ditarik. Kemuliaan Allah inilah yang akan membuka pintu akses supaya manusia menikmati kebahagiaan. Namun karena kejatuhan, kemuliaan itu ditarik oleh Tuhan dan manusia dikutuk. Karena itu Kain tidak bahagia ketika melihat adiknya persembahannya diterima Allah. Lantas Kain membunuh Habil. Kehidupan manusia saat itu saling membenci, membunuh, bahkan sampai saat ini saling menghakimi, saling menghujat, saling menjelekkan. Sebab tidak ada kebahagiaan. Saudara terkasih di dalam Tuhan, Elvis Presley, dia adalah seorang yang miskin, tetapi dia mengharapkan menjadi kaya dan menjadi terkenal, saudara. Dia berpikir bahwa kalau dia kaya, dia terkenal, maka dia akan bahagia. Namun ketika dia memiliki kekayaan, dia memiliki ketenaran, dunia menemukan Elvis Presley di dalam satu ruangan, meninggal karena overdosis. Dia mencari kebahagiaan di dalam obat-obatan terlarang, saudara. Tapi dia tidak menemukannya. Yang ditemukan adalah kematian.
Siapa yang kita bisa sebutkan lagi? Raja Midas, kunonnya. Legenda itu diceritakan dia kaya raya, dia berkuasa, tapi dia tidak bahagia. Lantas dia punya permintaan kepada dewa, kalau dia bisa menyentuh semua benda jadi emas, maka dia bahagia, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Dewa mengabulkan permintaannya. Kemudian dia menyentuh meja jadi emas. Wah, dia terkejut. Wah, luar biasa, saudara. Wah, dia bangga. Ada pelayan membawa dia buah dan dia ingin makan buah, dia sentuh buah itu jadi emas. Dia terkejut. Dan tanpa sadari anaknya datang memeluk dia dan dia menyentuh anaknya. Jadi emas. Segala sesuatu yang disentuh jadi emas. Tetapi Raja Midas akhirnya datang kepada dewa dan meminta supaya dikembalikan semula. Karena dia salah menilai. Dia salah memahami akan kehidupan. Dia salah mengerti. Dia pikir emas bisa membuat dia bahagia. Rupanya anaknya menjadi patung emas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita cari di dunia ini sebagai manusia? Kita tidak mungkin lagi menemukan kebahagiaan. Karena dunia telah jatuh. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika manusia mencari kebahagiaan, dahulu manusia mendirikan agama. Karena mereka melihat tanah di mana mereka bertani, berladang, ada gempa bumi, ada banjir, ada segala macam hal yang terjadi. Sehingga mereka mencari Tuhan lewat dua agama. Dunamisme ini disebut agama suku, dan animisme. Dunamisme adalah menyembah batu-batu, menyembah benda-benda. Animisme adalah menyembah roh-roh nenek moyang. Dan semua agama-agama adalah penyembahan kepada banyak dewa, agama suku. Sampai saat Yesus datang mencari manusia dan memberikan kebahagiaan itu di dalam dirinya. Artinya, kita di dunia ini tidak akan mungkin lagi bahagia 100%, saudara. Namun ketika Yesus datang, Yesus menjanjikan kita akan mengalami kebahagiaan secara rohani maupun secara kehidupan yang nyata. Ada yang mengalami kebahagiaan di dalam Yesus. Ya, meskipun mereka menghadapi sakit penyakit, tetapi dia anugerahkan kebahagiaan, kekuatan. Mereka bisa bersuka cita dalam keadaan hal itu. Ada yang dapat bersuka cita, mereka bahagia meskipun persoalan pergumulan mereka belum hilang, tetapi karena mereka melihat kepada Yesus, mereka mengalami kekuatan. Dan Yesus sudah cukup bagi mereka. Karena itu ada lagu yang diciptakan, Jesus enough. Yesus cukup. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah mengalami hal seperti itu. Di mana suatu ketika masalah-masalah terjadi begitu berat, saudara, saya merasa saya tidak bahagia. Saya tidak bahagia, saya mengalami suatu hal yang pencobaan yang luar biasa. Suatu malam jam 12 malam saya terduduk di ruangan tamu di sini, di sebelah sini ruangan tamu, saudara. Saya terduduk dan lampu dimatikan. Saat itu saya hanya menangis, saudara, karena keadaan yang begitu berat. Saya tidak perlu menceritakan itu karena saya sudah membuat buku di Stand to Be Winner, di situ sudah disaksikan, dan bersama dengan istri saya selalu ada jalan. Saya sudah menyaksikan hal itu. Jadi saya singkat saja. Jadi persoalan yang saya alami adalah di luar akal manusia. Karena saya melihat iblis hendak menghancuri, membinasakan dan membunuh saya. Saudara, malam itu saya berperang dalam pikiran tentang di mana Allah. Saya sudah tulus melayani Tuhan. Tetapi kenapa ini yang saya terima? Dan tidak ada seorang pun yang bisa berdiri bersama-sama dengan saya. Sahabat-sahabat, teman-teman, semua menjauhi. Dan
Tidak ada seorang pun yang saya bisa pegang untuk berpijak, saudara. Dan di saat saya komplain, saya berbicara dengan Tuhan. Tapi berbicara karena tenggelam di dalam emosi, saudara. Saya tidak bisa mengampuni orang-orang yang menyingkirkan saya. Saya tidak bisa mengampuni orang-orang yang mempermalukan saya, yang menghujat saya, yang mengutuk saya, yang memaki-maki saya. Saya tidak bisa menerima kenyataan itu. Saudara yang terkasih, di situ Tuhan datang. Saya capek dengan keadaan itu dan saya bilang, Tuhan, saya tidak bahagia. Saya capek dengan keadaan itu dari jam 12 sampai jam 2 jam, saudara. Lantas saya menyerah, ngomel-ngomel sama Tuhan. Saya menyerah, ngomel sama dia setelah saya bercerita panjang lebar dengan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, meskipun kegelapan belum hilang di hadapan saya, sedang menyelimuti saya, namun saya tetap percaya. Walaupun ada suara-suara godaan untuk meninggalkan Yesus, itu begitu kuat di telinga saya, saudara. Bahkan iblis berbicara dengan jelas, kalau kamu tinggalkan Yesus, kamu pergi, ya, kamu seberang, kamu akan menjadi terkenal dengan bakat yang kamu miliki. Saudara, godaan-godaan itu berbicara di telinga. Berbicara, saudara, kepada saya. Tetapi malam itu ada satu malam yang sungguh-sungguh luar biasa. Tuhan, saya berhenti mengomel dengan Tuhan. Akhirnya saya berkata, Tuhan, saya mau berpaling kepadamu. Siapa saya? Saya tidak bisa bahagia tanpa Tuhan. Kalau saya meninggalkan Tuhan, maka saya akan lebih terpuruk lagi dalam keburukan. Bukan kebahagiaan yang saya terima, tetapi lebih buruk daripada sekarang. Jadi saya minta kepada Tuhan saat itu, Tuhan, kalau memang Engkau betul-betul ada dan mengasihi saya sesuai dengan firman-Mu yang Engkau katakan, karena begitu besar kasih Allah kepada Carter, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya Carter tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya bilang sama Tuhan malam itu, peluk saya Tuhan saat ini. Saya tidak tahu Engkau di mana, tapi saya tahu Engkau maha hadir dimanapun Engkau bisa hadir. Saat ini Tuhan, peluk saya. Jangan biarkan saya terhilang. Saudara, malam itu kebahagiaan yang tidak bisa saya katakan, saudara. Saudara yang terkasih, Tuhan peluk saya, badan saya terasa ringan, saya seperti terbang. Dan semua sakit kepala, rasa dalam tubuh yang berat ini menjadi seketika itu pun menjadi sangat ringan, saudara. Dan saya menikmati apa yang Tuhan lakukan itu. Tuhan benar-benar memeluk saya dan dia berkata, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jadi Tuhan memeluk saya erat, saudara. Karena itu lagu-lagu saya yang pertama itu seperti tak pernah ditinggalkan, kasih-Mu selalu menyertaiku, tak pernah ku dibiarkan, kebaikan-Mu mengikutiku. Lagu itu, saudara, dan lagu betapa besar kasih Allahku. Jadi ketika Tuhan memeluk saya, dia menunjukkan bagaimana dia telah mengasihi saya. Dia menunjukkan seperti video yang lewat di hadapan saya, saudara. Bagaimana Yesus dicambuk, dia dicaci maki, dia disalibkan, dia dibunuh, saudara. Dan dia berkata, karena saya mengasihimu dan karena saya mengampuni dosamu, saya lakukan itu supaya engkau bahagia. Saat itu saya berkata, Tuhan ampuni saya.
Selama ini saya nggak mengerti. Ternyata begitu besar cinta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, disitulah saya mulai, ketika Tuhan memeluk saya memperoleh damai sejahtera, dan saya memperoleh kesanggupan untuk mengampuni. Saya menyebutkan satu persatu orang-orang yang telah menyingkirkan saya, memfitnah saya, menghakimi saya, menghujat saya, mengutuk saya. Saya ucapkan nama mereka satu persatu, saudara. Dan saya memperoleh kelegaan. Saya tidak sanggup mengampuni mereka. Tetapi malam itu, Tuhan mengangkat beban saya dan memampukan saya untuk mengampuni mereka. Di situ saya mengalami kelegaan dan saya menerima kebahagiaan daripada Tuhan. Sejak saat itu kebaikan Tuhan menuntut saya sampai hari ini. Ada 2 lagu yang tercipta dalam keadaan seperti itu, yang tadi tak pernah ditinggalkan, dan juga lagu yang kedua, betapa besar kasih Allahku. Rela mati di Golgota. Kau dicambuk karena salahku. Kau menderita karena dosaku. Kau tertikam karena kejahatanku. Betapa besar kasih-Mu, sungguh mulia pengorbananmu. Tak dapat ku balas semua yang Kau lakukan. Itu dinyanyikan oleh istri saya, dan saudara bisa lihat di dalam YouTube. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dunia mencari kebahagiaan dan tidak menemukannya. Gak ada jalan lewat cara manusia untuk bahagia. Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Jadi jangan pernah berpikir lewat keputusan kita memperoleh jalan kebahagiaan. Tidak pernah, saudara. Tidak bisa. Kita hanya bisa menemukan kebahagiaan sejati di dalam Yesus. Keadaan tidak mungkin belum berubah, tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan, mengangkat beban, dan memberikan kita sukacita. Sehingga kita melihat beban kita itu ringan dan menjalaninya, melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lihat kemenangan demi kemenangan, keajaiban, mujizat demi mujizat. Tidak ada jalan keluar. Tanpa iman manusia tidak bisa bahagia. Tanpa iman manusia tidak bisa melihat Allah. Tanpa iman manusia tidak bisa melihat berkat-berkat Allah. Saudara, engkau mungkin mengalami masa yang sukar di dalam masa pandemi ini. Perusahaanmu terpukul, keluargamu berantakan, sahammu hancur. Kau kehilangan pekerjaan karena di PHK. Kau mencari untuk terobosan finansialmu sampai saat ini mungkin Tuhan belum jawab. Kegelapan masih ada di depan kau. Tetapi ingat baik, jalan untuk bahagia adalah jangan pernah meninggalkan kebenaran. Jangan pernah meninggalkan kebenaran. Kebenaran iman kepada Yesus Kristus. Jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetaplah dengan Yesus. Tetaplah mengandalkan Dia. Tetaplah mempercayai Dia. Pengkhotbah sendiri berkata, semua ada waktu dan manusia bekerja bersusah payah dan semuanya itu sia-sia. Pekerjaan manusia di bawah matahari untuk mencari kebahagiaan semuanya sia-sia. Sia-sia kenapa? Karena tanpa Tuhan. Dicatat di sini. Jelas sekali pengkhotbah mengatakan, dia adalah raja yang menikmati kebahagiaan, menikmati segala sesuatu yang diberikan oleh dunia, tetapi dia tidak bahagia. Karena itu dia mencatat bahwa aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka. Artinya banyak orang berpikir bersuka-suka itulah baik. Menikmati kesenangan dalam hidup itulah baik bagi mereka. Ya. Bagi sebagian orang memiliki harta, punya segala-galanya, itulah baik. Tetapi saudara yang terkasih Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tanpa Tuhan di dalam keluargamu, tanpa Tuhan Yesus di dalam usahamu, tanpa Tuhan Yesus di dalam setiap hal yang kita nikmati, semuanya itu semu, kepalsuan. Saya punya buku, nah ini ada di sini. Kristina bisa ambil buku itu. Nah ini dia bukunya. Keunikan Kristen di tengah kepalsuan. Jadi di luar Tuhan Yesus dalam iman Kristen itu palsu semua.
Kebahagiaan itu palsu di luar Yesus. Jadi kita tidak akan bisa menemukan kebahagiaan di bar, kesenangan dunia. Kita tidak akan menikmati kebahagiaan meskipun Anda populer, menjadi pejabat, menjadi kaya raya, menjadi pengusaha yang hebat. Tetapi tanpa Yesus di dalam hidupmu, semua itu palsu. Itu kepalsuan. Kalau istilah di TV itu jebakan Batman katanya. Ya, kita pikir kita akan bahagia dengan cara kita, dengan cara dunia, rupanya tidak. Amin. Pengkhotbah katakan apa? Ayat selanjutnya, bahwa setiap orang dapat makan minum menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Jadi ayat sebelumnya dikatakan, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi pengkhotbah mau menyatakan bahwa semua pekerjaan manusia yang dicari manusia, kesenangan, kebahagiaan, itu semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Dan Tuhan itu adalah siapa? Yesus yang menyatakan diri, yang mengasihi saudara dan saya. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Home in Worship mengingatkan kita bahwa kebahagiaan hanya di dalam Yesus. Yesus ketika Dia datang di dunia, Dia memberikan satu pesan. Ini menjadi penutup kita. Pesannya ada di dalam Matius pasal 5 ayat yang ketiga. Dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Kata berbahagia di sini dipakai kata dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya adalah makareos. Makareos adalah bahagia seutuhnya. Makareos adalah beruntung, penuh sukacita. Saudara yang terkasih, dan sukacita itu adalah sukacita rohani dari sorga, sukacita sorgawi. Jadi dikatakan siapa yang berbahagia, yang miskin di hadapan Allah. Apa artinya yang miskin? Artinya Anda dan saya melihat bahwa tidak ada cara, tidak ada jalan. Kita miskin. Miskin dalam arti mencari kebahagiaan itu. Kita tidak bisa mampu dengan kekayaan kita, dengan kekuatan kita, dengan usaha kita, dengan cara kita, dengan jalan kita untuk bahagia. Kita tidak bisa. Kita miskin cara, kita miskin jalan. Kita bukan hanya miskin, kita tidak punya cara dan jalan untuk mencapai semuanya itu kebahagiaan. Karena itu kita harus mengakui di hadapan Tuhan bahwa kita ini miskin. Kita tidak punya cara, kita tidak punya jalan. Kita miskin secara rohani, kita miskin segala-galanya. Karena Tuhanlah, maka kita bisa melihat kebahagiaan kita. Karena ketika kita datang merendahkan diri bahwa kita tidak punya cara, kita menyalipkan jalan kita mau menyalipkan cara kita, dan kita mulai beralih dan mengandalkan Dia, maka Alkitab berkata mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudara tahu itu apa kerajaan surga? Kerajaan surga dua hal. Yang pertama, tempat. Berbicara tempat adalah di mana suatu kali ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kita meninggal, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga sampai selama-lamanya. Kita diselamatkan dari neraka, kita diselamatkan dari maut, dan kita diberikan surga. Itu berbicara tempat yang pertama. Itu menjadi milik kita. Yang kedua, surga itu berbicara tentang hadirat Allah di bumi di mana kita tinggal. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi dunia yang gelap karena corona, COVID-19, kita di PHK, ketika kita menghadapi sakit penyakit, ketika kita menghadapi segala hal yang buruk yang sedang terjadi, saudara, di dalam Yesus Anda akan menikmati hadirat surgawi, kebahagiaan surgawi. Anda mampu mengalahkan semuanya itu karena Tuhan akan mendatangkan mujizat dan keajaiban. Haleluya. Amin. Tidak ada cara dan jalan untuk bahagia. Hanya ada di dalam Yesus. Karena itu, sebesar apapun masalah, pergumulan yang kau hadapi, mulailah menyalipkan caramu, jalanmu datang kepada Yesus. Maka engkau akan melihat kebahagiaan itu. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Kiranya kasih dan damai sejahtera Tuhan menguatkan kita terus menerus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau menyadarkan kami bahwa kebahagiaan hanya ada dalam Yesus. Yesus cukup bagi kami, sehingga kami dapat melihat kemenangan demi kemenangan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolonglah setiap sahabat kami, para pendengar kami, para pencinta siaran Home in Worship ini, dimanapun mereka berada. Mungkin mereka dalam keadaan lemah, mungkin mereka dalam keadaan susah hati, mungkin mereka dalam keadaan pikiran yang berbeban berat, mungkin mereka dalam keadaan menghadapi sakit penyakit, mungkin mereka menghadapi keterpurukan finansial, mungkin mereka menghadapi Tuhan Yesus kekacauan di dalam rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa bersatu di dalam nama Yesus. Segala panah-panah api si jahat dalam bentuk manifestasi apapun yang ingin datang membunuh, mencuri, dan membinasakan roh mereka, kebahagiaan mereka dalam Yesus, kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan Tuhan bangkitkan roh mereka untuk berpaling dari jalan yang salah, berpaling dari hal-hal yang menurut mereka benar tapi itu tidak baik. Biarlah mereka melihat Yesus. Tuhan Yesus, segala manipulasi iblis yang mengalihkan mereka dari Yesus, kami hancurkan itu dalam nama Yesus. Dan biarlah seluruh mata, bahkan kami semua di tempat ini, melihat kepada Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Biarlah mujizat-Mu terjadi hari demi hari menyertai kami. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita pandang kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, pulang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sebab Dialah yang akan memelihara tubuh, jiwa, dan rohmu terpelihara sempurna. Dia akan menjaga engkau bagi biji mata. Dia adalah Tuhan yang berjanji menyertaimu, memberkatimu, menyinari engkau dengan wajah-Nya, melindungi engkau, dan memberkatimu dari malam hari ini, dan memberkati hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton ibadah ini. Kami percaya semua kita diberkati. Saudara diberkatin, bisa saudara subscribe, like, Amin. komen, dan share kepada orang-orang di luar sana. Tetap setia kepada Tuhan dan terus dukung akan pelayanan ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed Sunday.